Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wasallam wa ba'd. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini di salah satu aliran sungai Desa Sagutahungan, kita akan kembali melanjutkan salah satu program yang telah kita rencanakan, yaitu tadabbur ayat-ayat gunung, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah menyebutkan kata gunung, al-jibal atau al-jabal, atau dalam kata yang lain Allah mengistilahkan dengan rawasih. Kita menemukan ayat-ayat yang seperti ini cukup banyak di dalam Al-Qur'an. Dan itu tentu saja menunjukkan bahwasanya apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari gunung-gunung, bebatuan, semua memiliki hikmah. Setiap penciptaan Allah Subhanahu wa taala memiliki faedah yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh manusia. Di dalam Al-Qur'an, ayat yang paling pertama atau surah yang paling pertama di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kata al-jibal, yaitu tepatnya berada pada surah Al-A'raf di surah atau di ayat yang ke-74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil 'ardi tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanhituna minal jibali buyuta. Fadhkuru ala Allahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kaum Nabi Saleh, yaitu kaum Samud, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menggantikan kaum Ad. Nabi Saleh alaihissalam dalam ayat ini telah memperingatkan umatnya untuk tidak ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana umat sebelum mereka telah ingkar dan telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini tidak disebutkan secara spesifik di mana lokasi dari bangsa atau kaum Samud ini. Tetapi dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ia berada di salah satu lokasi yang juga pernah dilintasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dan para sahabat melakukan perjalanan untuk perang Tabuk atau menuju ke wilayah Tabuk. Ayat ini sekaligus memberikan satu gambaran kepada kita bahwa umat atau kaum Nabi Saleh itu telah mencapai atau sampai pada tingkat peradaban yang sangat tinggi, di mana mereka telah atau mampu menjadikan bebatuan itu ke gunung-gunung, memahat gunung-gunung untuk menjadi tempat peristirahatan mereka. Allah mengatakan, wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian khulafa, pengganti dari kaum 'Ad, wa bawwa'akum fil ardi, dan menempatkan kalian di muka bumi, tattakhiduna min suhuliha qusuran, kalian telah menjadikan dataran-dataran rendah ya, dari tempat tinggal kalian itu sebagai tempat untuk membangun istana-istana kalian. Wa tanhituna minal jibali atau wa tanhituna al jibala buyuta, dan kalian telah memahat bebatuan itu, gunung-gunung yang terdiri dari bebatuan itu sebagai tempat peristirahatan untuk kalian. Ulama kita menjelaskan di antara tafsiran ayat ini bahwa kaum Nabi Saleh, kaum Samud, itu menjadikan dataran rendah mereka sebagai tempat peristirahatan di musim panas, dan menjadikan bebatuan dan gunung yang mereka pahat itu sebagai tempat peristirahatan di musim
musim dingin. Karena tentu saja berada di dalam lokasi bebatuan, pegunungan, dalam batu itu memberikan kehangatan tersendiri bagi masyarakat yang berada di lokasi yang memiliki musim dingin. Lalu kemudian ayat ini juga memberikan satu gambaran kepada kita bahwa betapa penting bagi setiap kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengingkari Allah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi barang siapa atau bagi siapa saja yang ingkar kepada Allah, ketika hukuman Allah, azab Allah Subhanahu wa taala itu hadir datang, maka dimanapun kita berada, seperti apapun bentuk perlindungan yang kita upayakan, maka semua ini tidak akan pernah bermanfaat jika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan satu ketetapan untuk umat manusia. Maka dari ayat ini kita mendapat satu pelajaran, mari untuk terus melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah merasa aman bagaimanapun kondisi capaian prestasi keduniaan kita, maka itu Allah Subhanahu wa taala dengan sekejap mampu hancur leburkan ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan hal tersebut terjadi. Ini mungkin sebagian kecil daripada tadabbur dari ayat dari surah Al-A'raf di ayat ke-74 yang telah kita sebutkan tadi. Semoga bermanfaat untuk kita, semoga bisa menjadi satu bahan renungan bagi kita bersama. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.